أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini yang di belakang tiang bisa pindah ke sebelah sini. Silakan semua yang di belakang tiang. Faruk, punten Faruk, siapapun silakan digeser aja. Karena di belakang tiang tidak bisa melihat apa-apa. Ya sudah, semuanya lihat ke sini saja, nggak usah lihat ke sana. Nggak siapa aja, nggak harus sepuh semua. Silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Tidak usah pakai suara ya. Baik Bapak Ibu yang budiman. Kita akan membahas ciri-ciri orang yang kurang matang secara emosi, walaupun mungkin usianya sudah saya tidak tega nyebut tua. Jadi orang akan bahagia ketika memiliki kecerdasan emosinya. Menjadi tua itu tidak usah terampil karena jadi sendiri, tetapi menjadi orang yang pribadinya matang, dewasa. Nah, bahagia itu tergantung dari kematangan pribadi. Berikut ini hasil belajar ciri-ciri orang yang kurang matang. Satu adalah sangat suka menyalahkan orang lain. Jadi fokusnya tuh orang lain saja yang salah tuh. Apapun yang terjadi cepat sekali untuk menyalahkan orang lain, dan pada saat yang sama dia tidak mau disalahkan. Padahal sangat memungkinkan dirinya yang salah. Pokoknya kalau ada apa-apa selalu mencari kambing guling ya. Kambing hitam. Padahal yang paling hitam adalah kambingnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung nyalahkan orang, dan dia sepertinya tidak punya salah sama sekali.
Kalau anak berbuat salah, kalau suami yang kurang dewasa, nyalahkan istrinya, nyalahkan yang lain sekolahnya. Dulu pernah ada seorang ibu, semoga Allah menyayangi beliau, tukar pikiran konsultasi tentang anaknya yang belum baik. Ditanya, ibu, kenapa anak seperti ini? Menurut pendapat ibu, penyebabnya apa? Menurut saya, kata beliau, yang pertama adalah kesalahan ayahnya anak-anak. Ayahnya anak-anak tuh nggak bisa jadi contoh, jarang di rumah. Kalaupun di rumah marah-marah, jarang ngobrol sama anak. Lama cerita kejelekan suami pilihannya, kan suaminya tuh pilihannya ya. Sesudah puas cerita suaminya yang tidak baik itu penyebab anaknya jelek kelakuannya. Ada lagi, bu, sekolahnya. Memang sekolahnya sekolah Islam, tapi borju, hanya duniawi saja. Guru-gurunya juga gak pakai hati, nyalahkan. Sudah nyalahkan sekolah, nyalahkan guru-gurunya. Gaji diteladan, padahal yang milih sekolah itu beliau juga ya. Dan teman-temannya juga, ya begitulah, cuman pamer kekayaan orang tuanya. Sebel sekali saya lihat teman-temannya. Dan yang paling parah penyebabnya adalah zaman teknologi ini. Ini gara-gara internet anak saya jadi begini. Semuanya ternyata salah. Tidak ada sepatah kata pun yang mengatakan sayalah ibunya yang salah, saya yang sehari-hari bersamanya. Nah, itu dulu, mungkin beliau sekarang sudah berubah jauh ya. Dan menurut ilmu, memang orang yang kurang matang kedewasaannya adalah seperti anak kecil. Jarang anak kecil yang ngaku salah, bener? Ini si Ade nih yang ini, padahal dia yang nyembunyiin. Mulai mikir semua. Hati-hati, semakin kita sibuk menyalahkan orang lain. Nih begini nih, tuh si itu, lihat jari ini nunjuk ke kita sebetulnya yang terbanyak. Orang tidak akan terhormat dengan lari dari tanggung jawab. Mari kita latih, jangan sibuk menyalahkan orang. Kenapa anak seperti ini? Saya yang bertanggung jawab, saya ayahnya. Kelakuan anak ini tidak lepas dari tanggung jawab saya sebagai orang tua, terutama saya sebagai kepala keluarga. Saya yang salah, harus berani begitu. Tapi mengakuinya juga bukan untuk acting, bukan untuk diakui sebagai orang, ini ayah hebat nih, enggak. Tapi benar-benar ngaku, memang ini salah saya. Hati-hati nih bagi yang suka menyalahkan orang lain, memperjelas ketidakmatangan dirinya sendiri. Ini bawahan saya nih yang ngaco. Nah, kalau sudah sibuk menyelamatkan diri, itu udah, padahal dia tanggung jawab. Ini kemarin ada kejadian sepak bola, sebetulnya yang sangat saya tunggu-tunggu ya secara pribadi. Siapa nih yang berani tampil saya yang bertanggung jawab? Mungkin saya belum baca sampai saat ini, belum dengar kecuali ada satu yang saya tanggung jawab, tapi itu di bawah. Harusnya ada yang berani tanggung jawab, jangan hanya pada waktu menang tampil, tapi ketika ada musibah lempar batu, sembunyi kaki.
Yang kedua, ciri lainnya orang yang kurang matang itu adalah pendengar yang jelek. Jadi tidak tahan dengar orang tuh, pengen motong aja, pengen menyela, tidak sabar untuk mendengar penjelasan orang lain. Pokoknya pendengar yang jelek, ciri khasnya itu kalaupun orang bicara dia tidak fokus, sibuk sana sini matanya tuh, seakan tidak mau nerima penjelasan orang, meremehkan penjelasan orang, dan bila ada kesempatan cepat motong, lalu bicaranya juga lebih banyak, suka sekali interupsi, tidak betah kalau mendengar tuh. Jadi nanti kalau ada orang bicara tuh, dia tuh akan memperlihatkan ketidakbetahan. Lihat sana, nggak ada fokus menyimak. Orang yang dewasa matang disimak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang bicara beliau menyimak. Kalau lucu beliau ikut senyum. Kalau menyedihkan beliau ikut prihatin. Kalau sesuatu yang mengagumkan beliau Masya Allah. Tapi orang yang kurang matang, orang ngebodor, garing bodohnya, begitulah. Dia tidak mau ikut ketawa. Kalau orang bicara yang menajubkan, biasa aja, itu mah cetek, begitulah. Jadi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan terhadap orang. Itu ciri orang yang tidak matang dewasa, kedewasaannya. Dan komennya tuh selalu negatif. Wah, itu sepak bola hebat, biasa lah itu. Dari dulu juga. Kalau nggak kesana ya kesini. Gitu. Kalau berita sesuatu, dia akan cari negatifnya untuk menunjukkan dirinya tuh paling tahu, paling paham, paling